Halo rekan-rekan TLM semua, waktu kita lihat preparat histopatologi, kita sering ya fokus ke sel kanker yang bentuknya kacau, nukleusnya besar, mitosisnya banyak. Tapi ada yang jauh lebih krusial dari sekedar bentuknya, yaitu apa yang terjadi di dalam kabel-kabel komunikasinya. Hari ini, kita bakal bedah tuntas perbedaan signaling pathway antara sel normal dan sel kanker, biar kita paham kenapa sih sel itu bisa berperilaku aneh. Pertanyaan dasarnya kan begini, tubuh kita ini terdiri dari triliunan sel. Tapi kok bisa semuanya bekerja dengan harmonis, teratur, dan tahu tugasnya masing-masing? Nah, pada sel kanker, harmoni inilah yang rusak total. Kenapa bisa begitu? Apa yang membuat mereka jadi pembangkang? Jawabannya ada di cara mereka berbicara. Sel normal itu patuh pada aturan komunikasi. Sementara sel kanker, mereka membajak sistem komunikasi itu untuk kepentingannya sendiri. Yuk, sekarang kita coba dengarkan percakapan yang salah sambung di dalam sel kanker. Biar gampang, coba kita bayangkan sel itu seperti kendaraan di jalan raya, dan jalur pensinyalan itu adalah sistem lampu lalu lintasnya. Gampang kan? Nah, di sini perbedaannya kelihatan jelas banget. Kalau di sel normal, sistem ini berjalan sempurna. Lampu lalu lintasnya canggih, ada sensor kepadatan jalan. Jadi, kalau sel sudah padat dan saling bersentuhan, lampu otomatis jadi merah, dan sel berhenti membelah. Terus kalau ada jalan rusak, misalnya kerusakan DNA, lampu kuning bakal nyala untuk perbaikan, atau bahkan merah total biar nggak terjadi kecelakaan fatal. Semuanya aman dan terkendali. Sekarang kita lihat di sel kanker. Ini adalah definisi kekacauan sistem lalu lintas. Di sini aturannya nggak berlaku lagi. Lampu hijaunya seolah-olah terkunci, sensornya rusak, dan yang paling parah, remnya blong. Pertama, lampu hijaunya macet. Sinyal go atau membelah itu nyala terus. Nggak peduli kondisi sekitar udah macet parah. Sensornya juga rusak. Sel kanker jadi nggak peduli kalau ada sel lain di sampingnya. Istilah kerennya, loss of contact inhibition. Dia bakal terus tancap gas. Dan yang paling bahaya, remnya blong. Protein-protein penghambat, contohnya seperti P5TME3, yang tugasnya menghentikan laju sel kalau ada kerusakan, ini malah nggak berfungsi. Hasilnya, ya sudah, tabrakan beruntun yang nggak terkendali. Dan tabrakan beruntun inilah yang kita sebut sebagai tumor. Oke, analoginya sudah dapat ya. Sekarang, mari kita masuk sedikit lebih dalam ke aspek teknis yang sering kita temui di jurnal-jurnal medis. Apa sih yang sebenarnya terjadi di level molekuler? Pertama, soal kemandirian sinyal. Sel normal itu anak baik. Dia butuh surat izin berupa ligan atau growth factor dari sel lain untuk bisa membelah. Nah, sel kanker? Mereka ini mandiri, tapi dalam artian negatif. Mereka melakukan yang namanya autocrine signaling. Gampangnya, mereka bikin surat izinnya sendiri dan menandatanganinya sendiri. Jadi, mereka bisa menyuruh dirinya sendiri untuk tumbuh tanpa henti. Kedua, mutasi pada reseptornya. Reseptor di permukaan sel itu kan ibarat saklar. Pada sel kanker, reseptor ini sering banget mutasi. Bayangin aja saklar lampu yang rusak, posisinya jadi on terus meskipun nggak ada jari yang menekannya. Akibatnya, sinyal untuk tumbuh dan membelah itu aktif terus 24/7. Dan yang ketiga, ini yang paling licik. Sel kanker itu ahli dalam menghindari kematian. Setiap sel normal punya program bunuh diri atau apoptosis yang akan aktif kalau sel itu rusak atau cacat. Nah, di sel kanker, jalur apoptosis ini dibungkam. Jadi, sel yang seharusnya mati karena cacat genetik malah dipaksa untuk tetap hidup dan terus membelah diri. Sekarang kita udah tahu 3 masalah utamanya. Bikin sinyal sendiri, saklar yang on terus, dan menolak untuk mati. Mari kita lihat sedikit lebih jauh bagaimana kerusakan ini menciptakan efek domino di dalam sel. Kita ambil contoh reseptor yang saklarnya rusak tadi, misalnya reseptor tirosin kinase atau RTK. Anggap saja ini antena utama di permukaan sel. Begitu antena ini rusak dan terus-menerus on, dia akan mengaktifkan serangkaian protein di dalam sel seperti estafet, yang membawa pesan tumbuh, tumbuh, tumbuh langsung ke pusat komando, yaitu inti sel. Sementara itu, rem blong yang kita bahas tadi, yaitu protein P53, seharusnya menjadi penjaga gerbang. Tugasnya adalah memeriksa setiap sel sebelum membelah. Kalau ada kerusakan DNA, P53 akan teriak, "Stop, perbaiki dulu, atau mati saja." Tapi di sel kanker, si penjaga gerbang ini seringkali tidak ada atau rusak, jadi sel-sel cacat bisa lolos begitu saja.
Jadi bisa dibayangkan ya kombinasinya. Dari luar perintah untuk maju datang terus-terusan. Dari dalam, sistem rem untuk berhenti sama sekali nggak berfungsi. Inilah badai sempurna yang memicu pembelahan sel yang tidak terkendali. Kalau di sel normal, ada keseimbangan antara sinyal go, stimulasi, dan stop, inhibisi. Sistemnya sangat teratur. Tapi di sel kanker, keseimbangan ini hancur. Jalur stimulasinya dibajak dan dibuat aktif permanen, sementara jalur inhibisinya dimatikan. Hasilnya adalah sistem yang berat sebelah, yang hanya tahu satu perintah, membelah. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kita sebagai TLM harus tahu semua ini? Apa hubungannya dengan pekerjaan kita di lab? Jawabannya, karena diagnosis modern dan targeted terapi itu basisnya ya pemahaman ini. Contoh paling nyata, waktu kita melakukan pemeriksaan imunohistokimia atau IHC untuk HER2 pada kasus kanker payudara. Sebenarnya, yang sedang kita lakukan adalah menghitung berapa banyak antena atau reseptor yang rusak tadi di permukaan sel. Kita sedang memvisualisasikan masalah komunikasi seluler itu. Kalau hasil IHC-nya menunjukkan HER2 positif atau overekspresi, artinya antenanya terlalu banyak dan rusak. Berdasarkan info ini, dokter bisa memberikan obat targeted terapi seperti trastuzumab. Obat ini bekerja dengan cara mengembok reseptor yang rusak itu, sehingga sinyal pertumbuhannya berhenti. Tanpa paham jalurnya, kita cuma akan lihat warna coklat di mikroskop, tanpa tahu makna di baliknya. Oke, kita udah sampai di penghujung. Jadi, setelah semua pembahasan teknis tadi, apa sih gambaran besarnya? Apa inti dari semua ini? Kesimpulannya sederhana. Perbedaan utama antara sel normal dan sel kanker dalam hal signaling pathway adalah masalah kendali. Sel normal itu patuh pada sistem, mengikuti semua sinyal dan aturan. Sebaliknya, sel kanker menciptakan sistemnya sendiri yang kacau dan destruktif. Dengan memahami ini, cara kita memandang diagnosis pun berubah. Kita nggak lagi hanya melihat bentuk sel yang aneh di bawah mikroskop, tapi kita mulai memahami cerita di baliknya. Sebuah cerita tentang kekacauan komunikasi di tingkat molekuler. Dan disitulah peran kita sebagai TLM menjadi sangat krusial. Terima kasih sudah menyimak.